Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas solusi dari Lagrangan ya, atau Lagrangan sistem dari bola yang menuruni bidang miring, yang mana bidang miringnya juga sedang bergerak ya. Oke, kita langsung saja selesaikan kasus seperti ini. Saya harap kalian sudah mengirimkan tugas sebelum jam 7 ya di hari ini, jadi kita langsung selesaikan saja ya. Oke, dengan jari-jari bolanya adalah R gitu ya. Kita tinjau ini posisi A atau posisi B ya, atau nggak usah juga nggak apa-apa ya, karena kita sudah buat tadi benda M besar itu adalah segitiga, M kecil untuk bola tadi yang menggelinding ya. Oke, kita lihat apa-apa saja kendala ya dari sistem seperti ini. Yang pertama kita tinjau ya, ini adalah bidang XY ya, bidang XY. Ini bidang XY, dan untuk ini seumpamanya untuk bola ini saya buat sistemnya adalah X aksen dan Y aksen. Jadi ini X aksen ke atas Y aksen ya. Nah, perhatikan bola, atau kita tinjau bidang miring dulu. Kendalanya yang pertama apa? Ya, tidak ada M bergerak secara vertikal ya, atau M di sumbu Y-nya itu sama dengan 0 ya, karena dia hanya bergerak pada sumbu X. Ingat, bidang miringnya bergerak ya, dan ini juga bergerak menggelinding. Oke, selain itu kita punya MZ ya. Berarti benda kecil ini tidak ada bergerak di sumbu Z, sama dengan M besarnya ya, sama dengan 0. Maka satu lagi ada kendala dari bolanya ya. Bola ini nantinya dia hanya bergerak dengan kecepatan linear berdasarkan jari-jarinya ya. Jadi begini, perpindahan si bola ya, jadi DX aksen itu sama dengan kecepatan sudutnya. Seumpamanya kita ambil kecepatan sudut dari si bola, kita ambil adalah V ya, maka sama dengan R dV ya. Ini adalah kecepatan atau perpindahan si bola ya. Artinya dia terconstrain, terkendala di R dV-nya ya. Jadi dia hanya bisa bergerak sejauh R dV ya. Nah, maka kita lihat di sini ya, maka dia harus ya, ini tadi harus bergerak di sepanjang DX di sumbu X aksen ya. Oke, perhatikan di sini. Ya, kalau kita tinjau M kecil di sumbu Y, maka dia akan selalu ada perubahan ya. Maka di sini kita mengatakan bahwasanya salah satu kendalanya ada dia tidak terkendala di sumbu Y, makanya tidak ada M kecil Y ya. Karena dia bukan kendala, karena dia bebas bergerak menurut koordinat Y. Oke, maka kita punya di sini persamaan kendalanya ya, atau derajat kebebasannya menjadi 3N kurang K ya. Maka kita punya 3N, N-nya di sini adalah 2 benda ya. Kurang di sini kita punya kendalanya di sini ada 3 ya, berarti ya. Oke, ini terhitung 1 ya, artinya terkendala di sumbu Z ya, kalau yang ini ya. Jadi dia tidak dihitung 2 ya. Maka kita punya 6 kurang 3, maka kita dapatkan nanti derajat kebebasannya, nah itu ada 3 ya. Apa aja? Berarti nanti kita akan dapat di XM, berarti M besar ya, si ini bebas bergerak di sumbu X, dan M kecilnya bebas bergerak di sumbu X aksen ya pastinya ya, karena tadi kita sudah buat ini X aksen. Lalu nanti kita punya satu lagi kebebasannya di V ya. Ini nanti akan kita cari seperti apa. Oke, langsung saja ya. Kita sudah membahas sebelumnya di gerak bidang miring ya, yang ini balok ya. Kita kemarin sudah dapatkan bagaimana kecepatan dari si balok tadi ya. Si balok yang menuruni bidang. Ada komponen X cos theta dan X sin theta ya. Ini I topi dan J topinya ya. Yang ini. Oke. Jadi kita breakdown pertama terlebih dahulu ya. Kita breakdown ini dulu. Nah, kita lihat XM dulu ya. XM kecil ya. Di sini kita dapatkan, saya buat warna biru di sini ya.
Saya tulis di sini aja biar langsung kelihatan. X M kecil ya. Kita dapatkan di sini apa saja X M kecilnya? Kita dapatkan dia ini X ya. Arah ke sana berarti dia merupakan fungsi X ya. Oke, kita jabarkan lagi. Tadi ya, kita jabarkan, lihat, ini X ya. Ini X. Lalu kita punya di sini X aksen ya. Ini X aksen ya. Maka saya punya ini theta. Maka saya punya untuk ini itopi berarti X cos theta ya. X cos theta. X aksen, sorry, X aksen. Ya, maka kita dapat di sini berarti untuk itopi saya punya X tambah X aksen cos theta arah itopi ya. Lalu kita dapat untuk arah y topi, perhatikan ketika dia di sini, ketika balok di sini, maka saya punya seumpama kita sebut aja H, ketinggian maksimum balok di sini ketika dalam keadaan belum bergerak tadi ya. Saya punya H. Nah, ketika dia bergerak tadi dengan perubahan posisi terhadap sumbu Y-nya berarti ini ya. X aksen sin theta ya, minus. Nah, dia ke bawah ya. Maka kita punya di sini kurang X aksen sin theta J topi. Ya, yang mana ini jika kita jabarkan lagi X aksen tadi terkendala geraknya di RDV ya, artinya perubahan atau posisi ya, posisi dari posisi linear atau X linearnya dari gerak bola ini adalah RV ya. Ya, maka di sini saya punya R V X aksennya ya, cos theta itu V tambah H dikurang ya R V sin theta J topi ya. Ini untuk XM, kita lihat untuk XM besar ya. Untuk M besar berarti hanya ya, dia hanya terhadap X itopia ditambah berarti untuk J topinya adalah 0 ya. Oke, kita sudah dapat perubahan atau posisi benda M kecil dan M besar setiap saatnya nantinya ya. Maka kita lihat, kita cari kecepatan dari sini ya. Ya, saya buat di sini. Ya, berarti untuk kecepatan benda M ya berdasarkan koordinat X menjadi X dot ditambah R theta dot ya cos V. Oops, sorry. Sepertinya saya kebalik ya. Ini cos theta, ini RV ya, benar. Jadi ini tadi kebalik di sini ya. Saya hapus dulu. Oke, ini tadi ya. Jadi di sini RV kebalik ya. RV dot cos theta ya ke arah itopi. Lalu saya punya untuk ya, berarti kalau dia kecepatan berarti ini 0 ya. Turunannya berarti di sini saya punya minus R V dot sin theta J topi. Oke, dan untuk M besar X dotnya sama dengan oke, berarti X dot itopi ya. Nah, berarti kita sudah dapat kecepatan di sumbu, kecepatan si M kecil dan si M besar ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan energi kinetiknya ya, berarti kita harus ya, T untuk mendapatkan energi kinetiknya saya punya T sama dengan setengah M X dot M kuadrat ya ditambah X dot M besar kuadrat ya. Tentu ini gampang ya untuk M besar ya. Untuk yang X kecil maka ini harus kita jabarkan terlebih dahulu ya, satu persatu ya. Oke, kita buat di sini aja ya. Ini kita ambil di sini ya. Berarti saya punya X dot M kuadrat itu sama dengan berarti ini dikuadratkan ya. Ini kuadrat nanti ya. Maka saya punya di sini X dot kuadrat ditambah R kuadrat ya. R kuadrat atau 2 dulu ya. Atau langsung aja bagian ini menjadi R kuadrat V dot kuadrat cos kuadrat theta ditambah 2R V dot cos theta. Lalu di sini kita punya ya tambah R kuadrat karena di kuadratnya V dot kuadrat
sin kuadrat theta ya, sehingga hasilnya menjadi, nah ini kita lihat ya, bisa langsung x dot kuadrat tambah r kuadrat v dot kuadrat cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta 1 ya, ditambah 2r v dot cos theta ya. Maka di sini jadinya bisa kita substitusikan ke sini nantinya ya. Oh iya. Ya, penulisan M-nya masih salah ya di sini. Sorry. Oke. Ini bukan seperti itu ya. Bukan M kecil semua. Jadi kita punya setengah M ya, x dot M kuadrat ya, seperti ini boleh, ditambah M besar gitu ya, x dot M besar kuadrat. Oke, nah sekarang kita lihat potensial kita di sini apa? Potensial kita, perhatikan di sini bahwasanya potensialnya tadi kita punya berarti di sumbu Y-nya adalah ini ya. Ya, ini posisi di sumbu Y. Maka potensial itu merupakan fungsi bagian J topi ini ya. Maka potensial kita adalah ya, MG kita ambil berarti patokannya di sini ya. Berarti ke bawah ini adalah 0, berarti ini MGH dikurang RV sin theta ya. Ini adalah potensial kita. Potensial dari sistem kita ya, yang mana ini hanya merupakan fungsi M kecil atau si bola tadi ya. Ya, dia ada perubahan di sumbu Y-nya. Sedangkan si segitiga tidak mempunyai potensialnya ya, karena dia hanya bergerak di sumbu X, tidak ada komponen potensialnya ya. Ya, oke. Apakah masih ada yang kurang? Kita tinjau energi kinetiknya. Kita punya X dot M, kita punya X dot M kuadrat. Ya, yang mana X dot itu tadi adalah kecepatan linear ya. Ya, berarti di bagian sini yang kurang adalah kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut dari si bola yang sedang menggelinding, maka kecepatan rotasinya ya. Maka di sini kita punya ditambah ya, ini tadi adalah bagian linearnya ya, maka kita tambah untuk bagian rotasinya yaitu setengah I omega ya, atau kita ambil di sini V dot kuadrat ya. Ini adalah energi kinetik rotasi ya. Oke. Sudah komplit energi kinetik kita, maka kita jabarin ya, L kita ya, L kita sama dengan T min V, di mana T-nya, oke, lumayan panjang ya, kita tuliskan, saya skip ya. Oh ya, ada yang kurang ya di bagian sini ya, mana, ini, bagian sini, 2R V dot, ya, X dot kan ada nih, ya di sini ada kurang X dot. Ya, oke, jadi di sini ada komponen X dotnya ya. Saya harap tadi bisa dipahami ya ini ya. Oke, jadi kalau kita tuliskan total ya, maka di sini 2R ya, X dot V dot cos theta ya. Ini untuk komponen linearnya. Lalu kita punya rotasinya adalah setengah I omega kuadrat ya, atau V dot kuadrat. I di sini adalah tadi inersia dari bola tadi yang menggelinding, inersianya adalah setengah mr kuadrat ya, atau kita bisa buat ini menjadi 1/4 ya, 1/4 mr kuadrat V dot kuadrat ya. Oke, tambah min V ya. Saya punya di sini kurang MGH, berarti ya, ini minus ya, tambah jadinya. Tambah MG R sin theta. Yang mana MGH ini nantinya adalah konstan ya. Ya, ini adalah Lagrangan sistem kita ya. Jadi untuk jawaban A. Ya, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan geraknya ya? Berarti dengan memasukkan ke persamaan Lagrange kita ya. Persamaan Lagrange kita adalah, kita coba selesaikan ya, D per dt ya, do L per do Q dot kan gitu ya, kurang do L per do Q sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita selesaikan ya.
Nah, key dot kita di sini ya, atau koordinat umum kita di sini ada apa aja? Ada x dot dan ada v dot ya. Maka saya coba buat seperti ini, kita selesaikan untuk d per dt. Terlebih dahulu kita selesaikan untuk yang x dot ya. Do L per do x dot ya, kurang do L per do x sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya untuk solusi dari ini.